Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Muhayyad. Prodi saya itu ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang zakat dan pajak. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan definisi dan rukun zakat. Yaitu zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, menyucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dikeluarkan atau yang diberikan dari sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk membersihkan dirinya dari harta tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua itu landasan hukum zakat. Landasan hukum zakat disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Salah satunya ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, yang kedua itu syarat zakat. Syarat-syarat bagi wajib zakat menurut para ulama fikih adalah yaitu seorang yang merdeka, bukan budak. Dan yang kedua, Islam menurut ijma, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat termasuk ibadah madah. Yang ketiga, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Dan yang keempat, harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya. Dan yang kelima, harta yang dizakati adalah milik penuh, yaitu yang dimaksud itu adalah hak milik penuh diri sendiri, bukan meminjam, bukan mengutang. Dan yang keenam, kepemilikan harta telah mencapai setahun. Dan yang terakhir, harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Oke, selanjutnya ada yang perlu teman-teman ketahui tentang golongan apa saja yang wajib mendapati zakat dan golongan apa saja yang tidak dapat mendapati zakat. Yaitu ada 8 golongan yang tidak wajib, yang wajib mendapati zakat itu, yaitu seperti fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya yang ingin merdekakan dirinya, ada garimin, dan fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu yang 8 golongan itu yang wajib mendapatkan zakat. Sementara yang tidak wajib mendapatkan zakat yaitu orang kaya, hamba sahaya karena masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya, yaitu yang keturunan Rasulullah, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri, dan yang terakhir orang kafir. Itu adalah golongan yang tidak wajib mendapatkan zakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada beberapa macam zakat, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Yaitu yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikan dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah ini umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan yang kedua itu adalah zakat mal. Yaitu zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah 2 kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan pendapatan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi serta para ulama lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi pajak, yaitu definisi pajak dalam bahasa Arab, yaitu pajak disebut sebagai kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis, kharaj adalah jenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata terlepas dari apakah sepemilik seorang muslim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan itu tentang jenis-jenis pajak dalam Islam, yaitu ada 3 jenis pajak, yaitu jizyah, kharaj, dan usyir. Yang pertama itu adalah jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan
non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh satu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Oke, yang kedua itu ada kharaj, yaitu kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata terlepas dari pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Oke, dan yang ketiga itu ada usir, adalah pajak perdagangan atau bea cukai atau pajak impor dan ekspor. Usir dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan perdagangan muslim adalah 2,5%. Oke, ada beberapa perbedaan dan persamaan antara zakat dan pajak. Yaitu perbedaan yang paling utama adalah bahwasanya tujuan zakat adalah untuk langsung ditunjukkan kepada orang tidak mampu atau yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Sedangkan pajak digunakan untuk cakupan yang lebih luas, yaitu pembiayaan pengeluaran negara atau untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan dan juga dialokasikan untuk pemerataan sosial. Yaitu perbedaan yang paling mendasar dari keduanya terletak pada sumber perintahnya, yaitu pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui undang-undang disertai persetujuan dari parlemen atau DPR. Sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijalankan umat Islam untuk menjadi seorang yang beriman. Dari segi pelakunya, di mana dalam pajak seluruh masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam zakat hanya umat Islam yang diwajibkan melakukannya. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penerima, yaitu dari dua dana ini pajak dipungut oleh pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Padahal ini rentan terjadi salah sasaran, di mana justru orang yang telah berkecukupan malah mendapatkan yang menjadi hal orang yang membutuhkan. Yaitu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang zakat dan pajak. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.